Yang kecil-kecil. Ini, Robusta. ini bukan robusta, ini kopi Thailand, ini kopi Jamal. Uang ke ibu. Wow, banyak sekali. Ini madu asli atau madu palsu ini ya? Kita sering dengar kayak gitu ya. Tapi kayaknya ini madu palsu deh. Kalau madu asli itu bisa marah-marah ya kan? Bisa pecah. Iya, ini ada Pak Kadesnya di sini, kita akan tanya langsung ya. Ini merupakan salah satu potensi yang ada di desa ini. Nah, Pak Kades, madu ini katanya sudah puluhan tahun ya dibudidayakan di sini. Bagaimana nih pihak desa mengapresiasi keberadaan budidaya madu yang ada di sini? Oke, sebenarnya produksi madu lebah di Desa Bantan Tengah ini sangat besar sekali, dan saya sangat mengapresiasi khususnya kepada Pak Subari sebagai Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki, karena melalui produk madu lebah yang dihasilkan di Dusun Beranti Belah Desa Bantan Tengah ini sangat mengangkat citra dari Desa Bantan Tengah itu sendiri. Dan alhamdulillah beliau karena sudah lamanya menekuni dunia usaha madu lebah ini, dia sudah menjadi pemateri narasumber di mana-mana. Sudah dapat banyak penghargaan juga ya Pak? Alhamdulillah sudah terlalu banyak yang beliau dapatkan penghargaan dari budidaya lebah madu ini. Dan juga tadi ada kopi Pak. Ini ke depannya atau apa nih produk-produk yang sudah dibuat oleh desa ini Pak, dengan kopi dan madu? Selama ini madu lebah yang dihasilkan dari petani lebah itu sendiri masih dijual dalam bentuk botolan seperti ini, Bu. Masih diperdagangkan secara manual dengan harga satu botol sekitar 120.000. Namun kedepannya karena kita setiap budidaya madu lebah di Desa Bantan Tengah ini terintegrasi dengan kopi, insya Allah kedepannya kami akan berusaha melakukan penelitian agar lahir produk yang menggabungkan antara kopi dan madu. Begitu rencananya ke depannya, begitu Bu. Iya, ini kan untuk madu karena sudah menjadi ciri khas ya di desa ini madu Pak Subari. Untuk warga yang lainnya apakah ikut juga Pak membudidayakan madu serupa atau Bapak ini aja? Oh tidak, Pak Subari telah memberdayakan masyarakat sekitar dari rumahnya untuk juga membudidayakan madu lebah, dan nanti hasil dari madu yang dihasilkan tadi beliau ambil dan beliau pasarkan, bantu pasarkan madu yang diambil dari masyarakat setempat. Apa Pak ciri khas madu di Desa Bantan Tengah nih Pak? Yang jelas madu di Desa Bantan Tengah ini sumber bunganya Bu, karena lebahnya mengambil sumber nutrisinya itu dari pohon kopi. Yang kita ketahui bahwa pohon kopi ini selain ada merupakan tanaman obat, juga keharumannya sangat luar biasa dari bunga kopi itu sendiri. Itulah yang menjadi kekhasan ya kopi di Desa Bantan Tengah ini. Ini Pak udah menjadi ikon di desa ini juga ya Pak ya katanya? Sudah, alhamdulillah Bu, satu-satunya produk dari Desa Bantan Tengah yang diakui secara tingkat nasional adalah madu lebah yang dihasilkan dari kelompok tani Sumber Rezeki. Kalau pembinaan dari desa, memang kita sekarang merintis kerjasama dengan Dinas Perkebunan, kemudian baik dari kabupaten maupun provinsi, dan alhamdulillah untuk kedepannya kita akan ada pendampingan khusus dari Dinas Perkebunan untuk budidaya madu lebah dan tanaman kopi itu sendiri. Kemarin kami sudah bertemu langsung di sini juga sekitar 3 hari yang lalu dengan pendamping yang akan mendampingi madu lebah dan tanaman kopi itu sendiri, Bu. Dengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kita akan melihat budidaya madu yang terintegrasi dengan kebun kopi. Seperti apa pengelolaannya? Mari kita lihat ke dalam. Ada berapa kotak semua, Pak? Mendengar, ini adalah kotak penangkaran madu budidaya masyarakat di Bantan Tengah ya. Nah, ini ada ribuan kotak seperti ini yang ada di lokasi ini. Untuk lebih jelasnya kita akan bertanya langsung kepada pemiliknya. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Ada berapa banyak nih Pak
kotak-kotak seperti ini. Yang di sini sekitar 1.000. Ada berapa lokasi, Pak? Yang di sini lokasinya satu aja di tempat ini. Nanti artinya dalam suasana paceklik kita bawa ke kebun. Nanti udah mulai bunga datang ke sini lagi. Gitu. Ya. Jadi kalau di Pulau Bengkalis ini ada berapa tempat penangkaran seperti ini? Oh banyak. Berapa? Yang setelah saya Yang punya Bapak? Yang punya saya, Hmm. punya saya ada 3 desa Di mana aja? di Bantan Air dan Muntai, Itu totalnya berapa banyak? 3.000. Ini sejak kapan Pak Bapak menekuni budidaya madu kayak gini nih? Menekuni budidaya lebah madu Hafiz Sarana ini sekitar dari tahun 2001 sampai sekarang. Dulu pertama-tama sekali apa nih yang membuat Bapak ingin membudidayakan madu di daerah ini? Sebetulnya begini, karena madu ini potensinya besar, kemudian konsumen juga mengharapkan madu ini segala obat, dan di kajian surat An-Nahl ayat 68-69 mengatakan bahwa madu itu segala obat. Makanya menekuni bidang ini dulunya sampingan, sekarang jadi pekerjaan, karena di budidaya lebah madu ini memang satu-satunya yang paling formal, artinya di dalam bidang budidaya lebah madu ini cuma modal kotak, tidak ngasih pakan. Maka kami selagi berbudidaya lebah madu ini memang penghasilnya lebih daripada pokok. Ini kenapa Pak banyak pohon kopi di sela-sela kotak lebah ini Pak? Ya. Pertama, kami kan perlu bunga, karena kopi ini setiap 3 bulan bunga, dan turunan-turunan daripada budidaya lebah madu harus menanam pohon kopi. Karena yang jelas itu madu kopi itu lebih baik daripada madu-madu yang lain. Karena kopi ini segala obat, apalagi tanaman yang di dekatnya itu semakin banyak tanaman, bunganya banyak, kadar obatnya juga banyak. Oke, jadi kopi ini sengaja ditanam pendengar untuk sumber makanan lebah ya. Baik, ini untuk penghasilannya dalam sekali panen bisa dapat berapa banyak madu Pak? Sekitar 3 ton. 3 ton. 1 tahun di desa kami ini 1 kali panen, tapi dalam 1 tahun itu 6 bulan menunggu, 6 bulan panen. Artinya dalam 1 tahun itu panen sekali, namun dalam 6 bulan itu panen terus. Artinya bunga yang ada di desa kita ataupun di kampung kita itu yang jelas itu bunganya tahunan. Karena kita mencari madu alam, bukan madu pakan. Dipasarkan kemana aja Pak? Dulunya kami ikut expo dan kan. Alhamdulillah hari ini kami konsumennya datang kemari dan mengambil di sini. Karena konsumennya juga tidak mau madu itu tertukar dengan madu orang lain. Jadi konsumen kami yang dari Jakarta maupun dari Malaysia, dia datang ke lokasi langsung. Nah, ini pendengar bukti keseriusan Pak Subari menekuni budidaya madu. Berbagai penghargaan sudah diraih. Penghargaan apa saja nih Pak yang sudah Bapak raih? Alhamdulillah dalam rangka kegiatan di budidaya lebah madu ini Bu, yang tertinggi nasional. Masyarakat kalau ada yang ingin belajar ataupun ingin menekuni budidaya madu seperti Bapak ini. Pasti. Yang pertama itu yang jelas ini bukan pengusaha yang besar-besaran, tapi keinginan kami sebagai tutor, artinya ilmu yang saya kasih nanti bukan hanya ilmu materi, tapi aku kasih kuncinya sekali. Kita sering ya mendengar madu itu asli atau palsu. Jadi ini kita sudah bersama dengan ahli madu. Jadi Pak untuk membedakan madu itu asli atau tidak, ini kan masyarakat sering terkecoh ya, katanya asli atau tidak. Itu kayak mana membedakannya? Kalau dibotolkan, itu biasanya itu ada penutup propolis yang di atasnya. Itu bukan kotoran. Tapi kalau kotoran itu ke bawah, itu berarti bukan madu, ada campuran. Kayak mana orang bisa mengenali madu Bapak dengan tidak? Nah, begini, rasa. Rasanya itu berbeda dengan madu-madu yang lain. Yang pertama itu madu kami itu tidak pernah berubah rasa. Dan secara permanen, artinya itu kita memanennya itu memang betul-betul yang sudah matang. Dan kadar madu kami ini itu kadar airnya cuma 15%. Sementara madu yang dijual belikan itu karena dia belum tahu secara manennya dan pemanennya itu secara acak-acakan, artinya di situ madunya bisa dikulkaskan, di dalam kulkas itu bisa beku. Tapi kalau madu asli itu tidak. Melihat daripada kalau tidak percaya, kemungkinan di dalam botol masih ragu, bakar aja di dalam sendok, di dalam gas yang berbara. Kalau menjadi arang itu madu asli. Tapi kalau mendidih itu biasanya campuran gula. Siap. Jadi pendengar, bagi Anda yang ingin betul-betul mendapatkan madu asli, silakan datang ke Desa Bantan Tengah di tempat budidaya madu lebah Pak Subari. Dari Kabupaten Bengkalis, Rimawarti melaporkan untuk Pro 3 dan RRI Net.